Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian yang semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita tujukan dan kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Ar-Razik, Zat yang menciptakan kita, yang maha memberi rizki kepada kita semua, yang telah mengambarkan berbagai macam kebaikan, telah menganugerahkan kepada kita berbagai bentuk kenikmatan, yang mana salah satu dari kenikmatan itu kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, di setiap hari Senin dan Kamis, kajian membahas kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, bervariasi. Ada yang membahas tentang akidah, ada yang membahas tentang fikih, ada yang membahas tentang usul fikih dan yang lainnya. Yang mana pada kesempatan kali ini, kesempatan pengajian diselenggarakan di kediaman Bapak Anto hafizahullah taala, dan man la yashkurun nas la yashkurullah. Seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mewakili diri saya secara khusus pada teman-teman sekalian, teman-teman kampus jalanan secara umum, berterima kasih kepada Sahibul Bait yang telah menyediakan tempat, telah menyediakan sarana dan prasarannya pada kesempatan kajian malam hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan, atau semoga Allah membalas dengan ganjaran yang lebih baik. Kemudian teman-teman sekalian, bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, kita akan melanjutkan pada kesempatan kali ini di hari Kamis, membahas kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Kitab Syarhus Sunnah milik Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya ibn Ismail ibn Amr ibn Muslim Al-Muzani Al-Misri, ya, murid senior dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang wafat sebagaimana disebutkan ya di pembahasan awal. Beliau dilahirkan di tahun 175 Hijriah dan akhirnya wafat tahun 264 Hijriah, yang mana buku ini sudah kita bahas dari awal, mulai dari muqaddimahnya, kemudian biografi penulisnya, kemudian pembahasan tentang ulu, yaitu pembahasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Tinggi. Kemudian kemarin selanjutnya pembahasan tentang takdir, al-qada wal qadar. Kemudian terakhir kemarin pembahasan tentang al-iman bil malaikah, yaitu iman seorang muslim kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada kesempatan di malam hari ini, kita akan membahas di sini akidah tentang Nabi Adam alaihissalam, yaitu iman kita terutama kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, langsung saja kita baca matan dari kitab Syarhus Sunnah. Al-Imamul Muzani, penulisnya rahimahullah, mengatakan, "Tsumma khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatahu wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu wa nahahu 'anis syajarati qad nafati bi akliha thumma ibtalahu bima nahahu anhu minha thumma sallata 'alaihi 'aduwwahu wa aghwahu 'alaiha wa ja'ala aklahu laha ila al-ardi sababan fama wajada ila tarki akliha sabilan wala anhu laha madhaban."
Beliau mengatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadikan Adam alaihi salam tinggal di surganya. Ya, tinggal di surganya, menempatkan Nabi Adam di surganya. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Namun sebelumnya Allah telah menciptakan bumi untuknya, yaitu untuk Nabi Adam alaihi salam. Wa nahahu 'anil syajarati, dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati sebuah pohon, untuk mengkonsumsi, melarang untuk mengkonsumsi buah dari pohon tersebut. Qad nafadha qada'uhu 'alaiha bi'aqliha. Namun walaupun demikian, ya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Nabi Adam akan memakan buah dari pohon tersebut. Tsumma ibtalahu bima nahahu anhu minha. Larangan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam agar tidak mendekati pohon tersebut, ini menjadi ujian yang Allah berikan, ya, dari larangan yang Allah berikan kepada Adam agar tersebut. Tsumma sallata 'alaihi aduwwahu wa aghwahu 'alaiha. Namun, ya, Allah Subhanahu wa taala membuat musuhnya, yaitu iblis, setan, mengalahkan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam sehingga akhirnya mengkonsumsi buah dari pohon yang terlarang tersebut. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan. Dan Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari pohon tersebut sebagai sebab, itu sebab diturunkannya Nabi Adam atau dikeluarkannya Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Fama wajada ila tarki akliha sabilan. Jadi ini bagian dari memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Adam tidak mendapatkan jalan serta celah untuk menghindar dari pohon tersebut. Jadi memang mau gak mau, ya, mau tidak mau, ujung-ujungnya pasti Adam juga akan memakan pohon buah dari pohon tersebut, yang akhirnya menjadikan beliau dan Hawa dikeluarkan dari surga, ya, kemudian tinggal di dunia. Tapi itu matannya, ya, yang disebutkan atau teks yang disampaikan oleh Al-Imamul Muzani dalam kitab Syarh Sunnah. Kita akan membacakan penjelasan atau syarah yang dibawakan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah taala, ya. Salah satu mufti di satu provinsi dahulu di Saudi Arabia, ya, tapi beliau sudah meninggal, ya, ulama besar juga di Saudi. Beliau menjelaskan syarah dari perkataan Al-Imam Al-Muzani yang kita bawakan di awal tadi. Di sini beliau mengatakan khalaqallahu Adam biyadihi. Tadi dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan tangannya secara langsung. Dan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah, hadis Abdullah bin Harith secara marfu, ada hal-hal yang Allah lakukan dengan tangannya secara langsung. Ada 3 hal. Apa itu? Khalaqa Adam biyadih. Itu Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangan Allah SWT yang mulia. Wa katabat Taurah li Musa biyadihi. Dan Allah menuliskan kitab Taurat yang ditujukan untuk Nabi Musa langsung dengan tangannya Allah SWT. Wa gharasa jannata 'adnin biyadihi. Dan Allah menanamkan atau menancapkan atau menciptakan surga Aden, ya, dengan tangan Allah sendiri. Yang lain Allah ciptakan dengan, ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah SWT, kehendak Allah SWT, ketika Allah menghendaki sesuatu untuk menciptakan sesuatu, Allah katakan kun, jadilah, maka apa yang Allah inginkan terjadi. Tapi ada 3 hal dari yang Allah lakukan langsung dengan tangannya, yaitu pertama menciptakan Nabi Adam, yang kedua menanamkan surga Aden, dan juga yang ketiga menuliskan kitab Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Kembali ke pembahasan masalah asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT.
Penyebutan kata tangan di sini adalah sifat khobariyah. Itu sifat yang berkenaan dengan ada kaitannya dengan fisik, ya. Yang demikian sebagaimana pembahasan dalam pembahasan tauhid al-asma wa sifat, kita mengimaninya, maknanya secara lafadznya maknanya demikian. Namun kita tidak boleh menyamakannya dengan sifat makhluk. Ya. Kita tidak membagaimanakan atau memvisualisasi kemudian kita gambarkan tangan Allah seperti tangan makhluk, seperti tangan manusia atau yang lainnya. Ini tidak diperkenankan dalam, ya, akidah kita. Sebagaimana kaidah umum yang disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala. Ya, ketika Al-Imam Malik ketika ditanya tentang, ya, ada seorang datang kepada Al-Imam Malik rahimahullah bertanya, "Ya Imam, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa." Wahai Imam Malik, ada ayat dalam Al-Qur'an di surat Thaha, Ar-Rahman, yaitu Allah yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Bagaimana sih atau bagaimana visualisasi gambarannya Allah beristiwa? Kemudian Al-Imam Malik berpikir keras. Kenapa? Karena beliau tidak pernah ditanya tentang hal yang demikian. Baru kali ini ada orang yang bertanya demikian. Bahkan para sahabat pun tidak pernah melontarkan pertanyaan yang demikian kepada Nabi SAW. Karena ini perkara gaib. Ya. Imam Malik kemudian dahinya berkeringat karena jengkel dengan orang ini. Beliau kemudian menjawab, ya, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun, atau dalam riwayat yang lain ghairu ma'kul, wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Imam Malik mengatakan istiwa Allah SWT, makna dari istiwa dipahami oleh orang Arab apa makna istiwa. Namun bagaimana visualisasinya Allah beristiwa di atas arsy, ini majhul, tidak ada yang tahu. Alias otak dan akal manusia tidak bisa menjangkaunya. Karena ini perkara gaib. Ya. Karena seorang mengetahui perkara sifat Allah seperti apa, hakikatnya seperti apa, harus tahu zatnya Allah itu seperti apa. Dan ini tidak mungkin diketahui kecuali nanti bagi orang-orang yang ditakdirkan masuk surga sehingga bisa melihat Allah SWT. Ya. Tapi mengimani Allah beristiwa itu wajib. Dan bertanya tentang bagaimananya sifat Allah beristiwa, ini perkara yang bid'ah, dan Anda mendatangkan hal yang baru dalam agama yang tidak pernah dimunculkan oleh orang-orang sebelumnya. Kemudian orang tadi diusir dari majelisnya Imam Malik. Nah, kemudian para ulama mengambil pernyataan Imam Malik ini sebagai kaidah umum dalam memahami semua sifat-sifat Allah. Ya. Bagaimana nanti berkaitan dengan sifat khobariyah, tangan Allah, wajah Allah, dan yang lainnya. Jadi ketika disebutkan di sini ada 3 hal yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, yaitu Nabi Adam, kemudian Nabi Musa dituliskan Taurat, ya, karena Taurat itu firman Allah, ya, dia sifat, ya. Jadi bukan makhluk, ya. Dia sifat Allah, firman Allah, tapi dituliskan oleh Allah sendiri di kitab Taurat kepada Musa. Dan Allah menanamkan atau menciptakan surga Aden dengan tangannya sendiri. Jadi ada 3 hal. Kemudian beliau mengatakan waqad tahaddasa al-Qur'anu an khalqi Adam fi awal suratil Baqarah. Tentang masalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, itu sudah Allah perbincangkan Al-Baqarah, ya, yang mungkin teman-teman Bapak sekalian sering membacanya atau bahkan sudah menghafalnya. Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun di khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan malaikat. Ketika Tuhan wahai Muhammad berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini ada khalifah. Ya, ada orang yang akan memakmurkan bumi, ada orang yang akan, ya, atau ada makhluk yang akan memakmurkan ngurusi bumi. Kemudian para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa Anda akan menciptakan satu makhluk, ya, yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Kemudian
Malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami para malaikat sudah cukup sejatinya. Kami senantiasa mensucikan dirimu, ya. Kami senantiasa ya memuliakanmu, ya mensucikan dirimu. Allah mengatakan qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku Tuhan kalian, aku lebih tahu tentang hal atau perkara daripada kalian, dari apa aku lebih mengetahui ya apa yang kalian tidak ketahui. Ada pertanyaan. Ini kan perbincangan antara Allah dengan malaikat ini. Allah belum menciptakan Nabi Adam, belum menciptakan manusia. Pertanyaannya, kenapa kok bisa malaikat tadi mengatakan orang atau makhluk yang akan Allah ciptakan nanti akan membuat kerusakan di muka bumi, akan menumpahkan darah? Secara zahirnya kita katakan bahwa berarti malaikat tahu dong perkara gaib yang akan datang. Nah, jawabannya berikut. Kalau ditanya, kita baca kan? Itu padahal Allah tadi baru rencana, baru ingin menyampaikan rencana yang Allah akan lakukan, akan menciptakan satu makhluk yang nanti akan memakmurkan bumi. Tapi malaikat sudah mengatakan nanti kenapa ya Allah Anda menciptakan makhluk ini nanti padahal dia akan merusak di muka bumi. Ya, merusak di sini bisa diartikan merusak dari sisi fisik atau merusak dari sisi syariat, yaitu tidak taat dengan perintah dan melakukan banyak larangan. Nah, pertanyaannya gitu, kenapa kok bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Ada contoh makhluk-makhluk yang pertama diciptakan itu. Karena Contoh kayak makhluk-makhluk sebelum diciptakannya ada. ya, itu jawabannya pertama. Salah satu tafsiran ulama begitu. Ada mengatakan bahwa karena malaikat mengambil kesimpulan dari makhluk-makhluk yang diciptakan sebelumnya, yaitu jin. Karena jin sudah diciptakan sebelumnya. Dan jin juga termasuk makhluk yang tidak diciptakan hanya untuk taat, tapi dia bisa dua kemungkinan, bisa taat, bisa maksiat gitu. Dan malaikat mengambil, mengkiaskan, menganalogikan nanti makhluknya ini, si manusia ini pasti nggak jauh beda dengan jin. Itu bentuk tafsiran pertama. Yang lain, kemungkinan yang lain? Kemungkinan yang lain, para ulama tafsir mengatakan, ada yang mengatakan bahwa memang Allah sudah mengabarkan kepada malaikat. Cuman penyampaian pengkabaran itu memang tidak termaktub dalam Al-Quran. Jadi Allah sudah ngasih tahu dulu, karena tidak masuk akal, tidak mungkin malaikat bisa tahu perkara yang akan datang ya, kecuali Allah saja yang tahu. Jadi Allah ngabarin dulu pada malaikat nanti ciri-cirinya seperti ini makhluknya. Dari itu kemudian dia mengambil kesimpulan. Ya, mereka memahami itu dari firman Allah khalifah gitu. Dan salah satu sifat khalifah adalah nanti dia pemimpin. Dan tugasnya nanti adalah mendampingi dua kelompok atau lebih yang berseteru. Yang bermusuhan, yang bertumpahan darah ya. Karena itu konsekuensi dari lafaz makna khalifah. Nah, dari itu kemudian para malaikat mengambil juga kesimpulan, oh, kenapa namanya khalifah? Berarti nanti pengikutnya, umatnya, kaumnya nanti pada berseteru, sehingga tugasnya dia nanti juga apa? Mendamaikan kelompok yang bertikai tersebut. Nah, itu beberapa tafsiran ulama. Kemudian al-muhim anallaha khalaqahu lil ardi walau lam yakun kadzalika ma ja'ala umrahu muqaddaran bisinin. Jadi sejatinya Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu bukan memang pada asalnya penduduk surga, tidak. Tapi pada dasarnya dia adalah penduduk bumi yang nanti akan punya peran untuk memakmurkan bumi. Buktinya apa? Buktinya Allah SWT menetapkan untuk Adam umur yang terbatas. Ya, dikatakan di sini dahulu umurnya 1000 tahun. Adam itu umurnya 1000 tahun. 250 tahun awal dihabiskan di langit, yaitu ketika di surga. Ketika di surga, ya, beliau habiskan selama 250 tahun. Kemudian sisanya di dunia atau di bumi. Tsumma akala min syajarah bi'ighwa'in min iblis. Nah, beliau memakan buah dari pohon. Ya, nama pohon ini oleh para ulama tidak disebutkan secara jelas namanya ya. Juga tidak ada asar yang menjelaskan. Tidak ada asar yang menjelaskan nama secara khusus atau nama secara detail pohon ini namanya apa.
Adapun yang sering tersebar di masyarakat namanya buah khuldi atau buah apa, itu ya bisa dikatakan kurang tepat ya. Memang si setan memotivasi Nabi Adam untuk dengannya kamu akan diberikan kekekalan ya, al-khuld atau al-khulud. Tapi tidak dinamakan buah ini atau pohon ini secara khusus disebutkan dalam nas bahwa namanya syajaratul khuld atau pohon khuld atau buah khuld ya, jadi tidak ada nama secara terangnya. Intinya kemudian dia diberikan tipu daya oleh iblis, akhirnya kemudian dia memakannya. Wa na'udzubillahi minhu haitsu sallallahu alaihi wa ala zawjihi faqasamahuma annahu lahuma minal nasihin. Jadi iblis itu berpura-pura baik kepada Adam dan pasangannya yaitu Hawa. Kemudian dia mengatakan bahwa saya itu memberi nasihat untuk Anda. Ya. Kemudian dikatakan dalam surah Al-A'raf, fadallahuma bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Kemudian datanglah ya, iblis menunjukkan kepada Adam dan Hawa, tapi menunjukkan pada tipu daya yang dia lakukan. Akhirnya kemudian keduanya manut dengan anjuran si iblis tadi, kemudian mengkonsumsi hasil atau buah dari pohon yang terlarang tadi. Ketika setelah mengkonsumsi, kemudian Allah tampakkan aurat dari keduanya ya, yang sebelumnya tidak tampak, kemudian auratnya tertampakkan sehingga satu sama lain merasa malu dengan itu. Kemudian yakhsifani 'alaiha mi waraqil jannah. Keduanya kemudian mencari ya daun-daun di surga, dari pepohonan yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka. Kemudian karena kesalahan itu Allah jadikan itu sebab Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Disebutkan dalam hadis, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi mat wa fihi taqumu sa'ah. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik hari di mana di hari itu ya matahari menyingsing adalah hari Jumat. Di hari Jumat adalah hari ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Di hari Jumat adalah hari ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga menuju ke bumi. Di hari Jumat pula kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Di hari Jumat pula Nabi Adam alaihissalam diwafatkan, dan di hari Jumat pula kelak hari kiamat akan didirikan sebagaimana Nabi SAW bersabda. Kemudian dikatakan di sini walaqad qala fakanatil ka iradatuhu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam akhirnya diturunkan ke dunia. Ini pembahasan seperti pembahasan takdir yang kemarin, yaitu apa? Iradah terbagi dua, kehendak Allah terbagi dua. Apa kemarin? Yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ada hal-hal yang memang ya kita sebagai manusia yang terbatas pikiran dan akal, kenapa sih Allah nggak menjadikan itu semua di surga aja? Kenapa harus seperti ini? Kenapa kok tidak dijadikan semuanya taat gitu kan? Kenapa tidak dijadikan semuanya baik? Allah sudah menjadikan itu. Ada makhluk yang sengaja Allah ciptakan taat. Ada makhluk yang Allah sengaja ciptakan senantiasa mentaati perintah. Tapi di sini Allah menghendaki ada ciptaan yang lain ya. Yang limited edition, yang beda dengan yang sudah diciptakan sebelumnya dan diciptaan senantiasa taat, itu para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat memang sudah jelas. Mereka diciptakan tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan untuk mereka. Tapi manusia, jin ini adalah ciptaan yang berbeda. Ya. Dalam diri mereka ada sisi ketaatan, ada sisi kemaksiatan. Tinggal nanti ya dia milih yang mana ketika dihadapkan pada ujian. Ujian mereka adalah mereka diperintahkan agar melaksanakan perintah itu, mereka dilarang untuk melakukan perbuatan agar menjauhinya. Nah, dari sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan kehendak. Namun bukan kehendak mutlak. Tapi untuk berjalannya alam semesta yang demikian, yang ada ujian dan nanti ada balasan, mau nggak mau ada hal-hal yang harus Allah ciptakan, harus Allah kehendaki sehingga itu terjadi. Walaupun kadang itu adalah sesuatu yang di mata kita tidak baik.
Ini kemarin kita bahas bahwa kehendak Allah terbagi dua, ada iradah kauniyah atau masyiah yang pertama, yang kedua adalah iradah syar'iyah. Kehendak Allah kauniyah itu kehendak Allah yang mau nggak mau harus terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Hal-hal yang mau nggak mau harus terjadi, tapi belum tentu Allah cintai. Yang kedua adalah iradah syar'iyah, yaitu kehendak Allah yang pasti Allah cintai tapi belum tentu terjadi. Ya seperti keluarnya Adam ya dari surga. Iblis kok sesat, gitu kan? Kemudian nanti orang-orang kok masuk neraka. Orang-orang kok bermaksiat, orang-orang kok ada yang kufur. Ya, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Tapi bukan berarti hal tadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau nggak mau harus terjadi karena konsekuensi bergulirnya peraturan dunia ini yang nanti akan menuju kepada akhirat, balasan di akhirat. Tapi Allah Maha mampu sebenarnya menjadikan ini semua bertakwa. Tapi kalau demikian ya nggak ada ujian. Seorang yang beriman dan bertakwa bisa menundukkan hawa nafsunya, gitu kan, mentaati perintah Allah, padahal ada ujian, syahwat, maksiat dan seterusnya, dia akan bisa lebih mulia dari malaikat. Kalau dia tidak taat, justru bermaksiat, ya dia bisa lebih sesat dari hewan. Ya. Jadi ini mau nggak mau harus terjadi. Contoh mudahnya adalah apa? Adalah seperti sekolah. Seperti sekolah. Sekolah diberi pelajaran, tiap hari diajar, ada buku panduan. Ada buku panduannya, ini yang benar ini, materinya ini, kalau kamu jawab ini salah. Gitu kan? Ada yang mengajarkan gurunya. Kemudian pesertanya, murid-muridnya belajar hal itu. Sampai datang ujian. Sampai datang ujian. Ketika ujian datang, mereka mau nggak mau harus mengerjakan itu tanpa nyontek. Gitu. Padahal gurunya sebenarnya bisa aja menjadikan mereka lulus semua. Kalau ketika ujian ada orang yang nggak tahu, kemudian dikasih tahu oleh gurunya. Tapi keberadaan orang yang tidak lulus itu mau nggak mau harus menjadi konsekuensi ujian ini. Sehingga nanti bisa dipilah mana yang baik, dia belajar yang benar, murojaah yang benar, belajar dengan baik, hasilnya kemudian dia lulus, nilainya bagus, masuk kampus yang diidam-idamkan atau dapat pekerjaan yang baik. Tapi mau nggak mau harus juga ada yang buruk, ya, yang dia nggak lulus, nilainya buruk sehingga tidak diterima di sekolah yang baik, atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, atau bahkan kemudian akhirnya dikeluarkan. Padahal guru mampu untuk menjadikan mereka lulus semua kalau misalnya nggak ada ujian, atau ujian tapi boleh ngepek misalnya. Tapi mau nggak mau itu harus terjadi. Yang terjadi antara yang baik dan buruk ini namanya iradah kauniyah. Itu sesuatu yang harus terjadi, ya. Mau nggak mau harus terjadi sebagai konsekuensi dari bergulirnya kehidupan ini. Karena Allah menghendaki ini ada ujian, gitu. Ini namanya iradah kauniyah. Adapun iradah syariah, kehendak Allah yang syar'i, yaitu kehendak Allah kepada sesuatu hal yang Allah pasti cintai. Tapi hal ini tidak mesti harus terjadi. Tergantung nanti umatnya manut atau enggak, gitu. Nah, kemarin faedahnya apa? Kita mempelajari kok iradah Allah, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah yang kauniyah dan kehendak Allah yang syar'iyah. Kenapa? Faedahnya apa? Agar kita keluar dari keyakinan yang buruk tentang takdir. Karena nanti dalam takdir ada keyakinan yang buruk, yaitu dua sekte. Itu sekte Qadariyah Mu'tazilah sama sekte ya Jahmiyah Jabariyah. Sekte Qadariyah Mu'tazilah sama sekte Jahmiyah Jabariyah. Gimana keyakinan mereka? Yang pertama, Qadariyah Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Allah itu hanya menghendaki sesuatu yang baik saja. Jadi Allah itu hanya menghendaki sesuatu yang baik. Sesuatu yang buruk Allah, kata mereka. Allah tidak mungkin menghendaki yang buruk itu terjadi. Gitu. Kalau itu terjadi maka itu di luar kehendak Allah. Itu kata sekte Qadariyah Mu'tazilah. Dan mereka meyakini bahwa orang itulah yang menciptakan takdirnya sendiri. Jadi orang itu yang menciptakan takdirnya sendiri. Dia yang menentukan takdirnya sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Kelirunya di mana? Kalau menurut sekte Qadariyah Mu'tazilah bahwa Allah hanya menghendaki perkara yang baik, perkara yang buruk itu Allah tidak kehendaki, maka konsekuensinya nanti berarti di alam ini ada dua Tuhan. Yaitu Tuhan pencipta kebaikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang menciptakan keburukan.
Padahal kita tahu kebaikan dan keburukan yang ada Allah yang ciptakan. Cuman keburukan yang ada ini di balik itu ada hikmahnya gitu. Tapi orang Qadariyah Mu'tazilah mereka mengatakan Allah hanya nyiptakan kebaikan aja. Yang buruk gak Allah kehendaki dan itu tidak diciptakan. Kalau gak diciptakan, kenapa itu ada? Berarti harus ada penciptanya. Maka mereka nanti akan serupa dengan orang-orang Majusi yang mengimani Tuhan ada dua. Tuhan kebaikan yaitu api, Tuhan keburukan yaitu kegelapan. Atau orang-orang apa? Yang meyakini ada apa? Itu namanya yin dan yang itu. Yin dan yang label kungfu itu sebenarnya kan dua sumber. Yang putih itu sumber kebaikan, yang hitam itu sumber keburukan. Nah, ini keliru kalau Allah hanya mengenai kebaikan saja, ini keliru. Ini nanti kecebur kepada masalah akidahnya orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah. Begitupun pula juga keliru kalau kita akidahnya seperti orang Jabariyah, Jahmiyah, pengikutnya Jaham bin Sofwan, yang mereka punya akidah Jabariyah. Jabariyah itu apa? Jabar, yaitu kita semua itu dipaksa. Orang nanti masuk surga, orang nanti masuk neraka, itu semuanya dipaksa oleh Allah untuk melakukan hal itu. Maka nanti konsekuensinya akan ada orang-orang yang ketika maling yang ditangkap, dia mengatakan, "Pak polisi, kenapa saya ditangkap? Kan saya maling ini karena Allah yang menakdirkan. Jangan salahkan saya. Saya ini berzina misalnya. Jangan salahkan saya korupsi, saya berzina. Allah nakdirkan saya, salahkan Allah saja." Karena mereka meyakini apa? Semua yang ada di alam semesta ini dipaksa untuk melakukan yang demikian. Padahal tidak juga. Padahal Allah memberikan kehendak. Allah berikan kehendak pada kita semua. Ya. Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ini bukti bahwa kita diberikan kehendak. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga menghendakinya, Tuhan semesta alam. Kita memang punya kehendak, tapi kehendak kita tidak mutlak untuk menentukan perkara yang akan kita kerjakan. Allah memang masih punya andil di situ. Tapi buktinya tetap kita punya kehendak. Dalilnya apa? Buktinya kalau kita dihadapkan pada suatu amalan, kita bisa milih. Misalnya pas adzan berkumandang, di hadapan kita sedang lihat televisi dan asyik, ya. Misalnya Liga Champion, misalnya sudah adzan subuh, padahal final Liga Champion misalnya, dan kita senang itu misalnya. Ada pilihan. Pilihan pertama antara tetap melihat sampai selesai dan meninggalkan sholat subuh atau mengakhirkannya, atau mematikan dulu kemudian dia ke masjid gitu. Ada pilihan kan? Kita diberikan pilihan itu gitu. Ketika kita akan melangkah itu ada pilihan yang kita bisa timbang-timbang. Ini bukti bahwa berarti kita tidak dipaksa. Cuman kalau itu kemudian terjadi, berarti itu memang sudah ditakdirkan. Ahlu sunnah itu tengah-tengah. Ahlu sunnah meyakini bahwa semua kebaikan dan keburukan ini Allah yang menciptakannya atas kehendak Allah, tapi juga meyakini bahwa kita semua itu tidak dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Kita diberikan pilihan. Karena kalau kita menganggap bahwa amalan yang kita lakukan dipaksa, berarti Allah zalim dong. Padahal Allah mengatakan, "Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Wahai Muhammad, tidaklah Tuhanmu ya membuat perbuatan yang zalim kepada hambanya. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, "Wala yazlimu rabbuka ahada." Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Jadi ahlu sunnah itu tengah-tengah. Jadi mereka meyakini kebaikan dan keburukan itu semua Allah yang mengendaki, menciptakan, ya. Tapi yang buruk itu dibalik itu ada hikmahnya, ya. Adapun juga kita tidak dipaksa, tapi Allah juga memberikan kita kehendak. Ada kehendak, namun itu bukan kehendak yang mutlak. Jadi tengah-tengah. Taib. Kemudian di sini dikatakan qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan khalaqallahu Adam lil ard. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu memang untuk di bumi. Wa dzalika annahu su'ila. Yaitu suatu ketika ada yang ditanya, hal khalaqallahu Adam lil ardi am lis sama? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu untuk di langit atau memang untuk di bumi? Kemudian ulama tadi mengatakan balil ardi. Yang benar adalah Allah menciptakan Adam dan nanti anak keturunannya memang untuk ya memakmurkan bumi. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Khalid ibn Hadza ketika beliau bertanya kepada Al Hasan. Al Hasan di sini kemungkinan Al Hasan Al Basri, Imam Al Hasan Al Basri. Nah, dia ditanya oleh Khalid bin Hadza, wahai Abu Sa'id, akhbirni an Adam lis sama khuliqa am lil ardi.
wahai Abu Sa'id, kabarkan kepadaku Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya itu sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk menghuni langit awal, artinya memang untuk menghuni bumi. Dia dijawab balil ardi, sejatinya diciptakan memang untuk di bumi, itu memakmurkan bumi. Di situ ada ujian, baru kemudian yang bisa memberikan mengarungi ujian itu dengan baik, menjalani ujian dengan baik, mentaati Allah, maka nanti balasannya adalah surga. Kemudian yang tidak mentaati, maka balasannya adalah neraka. Qultu ara'aita law i'tasama falam ya'kul minasyajarah. Kemudian dikatakan oleh Khalid ibn Hadza, bagaimana menurutmu andai saja Nabi Adam itu berpegang teguh dengan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian tidak sampai memakan buah dari pohon yang terlarang itu, bukankah tetap akan di surga? Dijawab oleh Al-Hasan, qala lam yakun lahu minhu buddun. Bahkan walaupun demikian tetap akhirnya endingnya dia akan makan dan memang itu menjadi sebab nanti akan di dunia atau di bumi. Jadi memang Nabi Adam itu diciptakan untuk tinggal di bumi. Gitu. Alasannya apa? Sebabnya apa? Ada hal-hal yang tidak semua harus kita jawab. Gitu. Ada hal-hal yang kita hikmahnya itu tidak langsung tahu. Gitu. Jadi hikmah yang pasti di balik itu ada hikmahnya. Gitu. Pasti ada hikmahnya. Cuman tidak semua kemudian Allah tampakkan. Ada yang Allah tampakkan sebagian di dunia langsung kita tahu hikmah di balik itu apa. Tapi ada hal-hal yang lain yang baru akan kita ketahui ketika nanti sudah di alam akhirat. Tapi poinnya adalah Allah tidak akan menzalimi hambanya. Itu poinnya di situ. Tapi rincian seperti apa kadang kita masih bertanya-tanya dalam kepala. Itu hal-hal yang memang tidak semua bisa terjawab dengan harus tidak perlu untuk dirinci semuanya. Ada hal-hal yang cukup kita imani. Jadi memang diciptakan untuk di bumi. Wa kana fi ighwa'ihi maslahat. Dan memang hikmah dan maslahat kenapa Nabi Adam akhirnya di dunia dengan tadi alur cerita harus makan dulu, kemudian makan buah yang terlarang, makannya karena diberikan tipu daya oleh iblis. Ini di balik itu justru malah ada maslahat. Para ulama menyebutkan maslahatnya apa? Pertama, liya arifa akibatal mukhalafah li amrillah. Karena Adam menyelisihi perintah Allah, justru melakukan larangan Allah, kemudian diturunkan ke bumi. Di sini ada maslahatnya. Maslahat pertama apa? Agar orang tahu hukuman bagi orang yang menyelisihi perintah Allah. Kalau tidak ada melakukan hal seperti itu, maka kita tidak tahu. Tidak tahu bahwa konsekuensi dari menyelisih perintah Allah adalah dihukum. Hukumannya apa? Kalau Adam kemudian diturunkan di bumi. Walaupun memang sejatinya memang Allah ciptakan untuk di bumi gitu. Tapi sebelumnya amalan yang dilakukan sebelumnya yang sengaja Allah sebabkan untuk diturunkan ke bumi gara-gara makan tadi, akhirnya ada maslahat dan hikmah dari itu, yaitu pertama agar orang tahu bahwa ketika seseorang menyelisih perintah Allah nanti akan mendapatkan hukuman. Faedah yang kedua, liyatabayyana aduwuhu alladud hatta yakuna ala hadarin minhu huwa wa dzurriyyatu. Yang kedua adalah agar gamblang dan jelas untuk kita semua bahwa musuh utama, musuh nyata kita adalah setan. Musuh utama dan musuh nyata kita adalah setan. Bahwa setan itu sifatnya menyesatkan manusia, selalu menjauhkan mereka dari perintah Allah, mendekatkan mereka dari larangan-larangan Allah. Nah, ketika seseorang kemudian dalam mengarungi kehidupannya kok dia banyak mendekati hal-hal yang buruk, berarti dia sedang banyak berteman dengan setan di situ. Ketika dia kemudian banyak melazimi hal-hal yang taat, berarti dia sedang menjauhi. Di sini dia tahu bahwa maslahatnya dari peristiwa Adam tadi adalah bahwa musuh nyata bagi manusia adalah setan. Walaupun tidak dihadapi secara langsung wujudnya seperti apa, tapi bisa dilihat dari perangai-perangai dan sifat-sifatnya. Itu yang kedua faedah. Yang ketiga adalah liyunafidha fihi mal qada al maqdur fayahbitu ilal ard wa takunu alal ardi ma'rakatus syira' bainal haqqi wal batil. Yang ketiga hikmahnya atau maslahatnya adalah untuk melaksanakan atau untuk menjalankan takdir yang memang sudah Allah tetapkan, bahwa Adam memang harusnya tinggal di bumi, yang mana di bumi inilah kemudian tempat ujian, tempat peperangan, tempat pertikaian antara perkara yang hak dengan yang batil. Perkara yang hak dengan yang batil. Namun
Allah tidak akan menyia-nyiakan ahlul haq, orang-orang yang senantiasa di atas kebenaran, dan juga Allah tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Agar mereka senantiasa di atas kebenaran, senantiasa meniti jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab sebelumnya dan para rasul-rasul yang senantiasa mengajak mereka kepada kebaikan. Itu jadi ujian, ya. Makanya dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Jadi Allah tidak akan menyesatkan satu kaum, Allah tidak akan menjadikan suatu kaum diazab, dihukum sampai Allah menjelaskan dulu. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman, dan tidak Allah Subhanahu wa taala menyesatkan satu kaum ba'da idh hadahum. Ya, setelah mereka diberikan petunjuk, diberikan arahan, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah menjelaskan kepada mereka apa yang harus dijauhi. Cuman setelah Rasul datang, kemudian kitab-kitab samawi yang sudah datang mengajarkan kok mereka tetap ngeyel, maka barulah kemudian Allah tambah mereka semakin sesat. Dalam surat dalam Al-Qur'an misalnya surah As-Saff Allah mengatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi awal mula penyimpangan itu dari manusia itu sendiri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, semakin Allah simpangkan hati mereka. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Wahai anak Adam, sungguh entah nanti akan datang kepada kalian para rasul, para utusan kepada kalian yang mereka akan mengkisahkan, akan menyampaikan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bertakwa dan memperbaiki, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Namun yang telah datang kepada mereka para rasul, telah datang kepada mereka ajaran, tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka sombong, merasa cukup dan tidak butuh arahan dari Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan menghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini memang darul ibtila. Dunia ini untuk kita, Allah ciptakan untuk kita manusia dan juga para jin, Karena jin statusnya juga sama, mendapatkan ujian yang sama. Sebagai tempat ujian. Allah mampu untuk menciptakan makhluk yang langsung menjadi penghuni surga, bisa. Seperti nanti hurun ain, hurun ain itu para bidadari yang menjadi penghuni surga sebagai balasan bagi orang yang menghuni surga. Allah ciptakan nanti. Allah ciptakan di surga. Sebagaimana juga Allah menciptakan malaikat yang tidak bermaksiat. Allah mampu yang demikian. Cuman Allah menghendaki ada makhluk yang berbeda, yang mereka dibekali sisi potensi kepada kebaikan, juga kecondongan kepada keburukan juga ada. Ada hawa nafsu yang mereka miliki. Namun dengan itu Allah turunkan kitab-kitab dari langit, yaitu Taurat, Injil, dan yang lainnya, Al-Quran, kemudian para rasulnya untuk memberikan arahan. Nah, dari arah ini bagi yang taat, bagi yang bertakwa, maka nanti balasannya adalah menjadi penduduk surga. Bagi yang ngeyel, bagi yang tidak taat, nanti balasannya adalah menjadi penduduk neraka. Dan tidaklah Allah SWT mendolimi seorang pun dari hambanya. Ketika mereka ngeyel, mereka tidak taat, Allah sudah berlepas diri di sini. Saya sudah kirimkan rasul, saya sudah kirimkan ayat-ayatnya, saya sudah kirimkan kitab-kitab yang menjadikan kalian jika dengannya bisa menjadi petunjuk dunia dan akhirat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang. Tapi bagi orang yang tidak menjadikan itu sebagai petunjuk hidupnya, dia akan sengsara dunia dan akhirat. Dan semua itu sudah menjadi pilihan yang dipilih oleh masing-masing kita. Tinggal kita milih yang mana. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Akidah yang berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan membahas tentang al-jannah wan nar, tentang surga dan neraka. Tapi mungkin itu dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa kita ambil. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.